dipersembahkan oleh... Nah, pas nih. Dio jadi malu nih sama Papi. Belum jadi anak yang baik. By the way, dulu Papi waktu kita masih kecil, Dio, Koko, Eping, ngedidiknya itu gimana sih, Pi? Sekarang kan udah pada segede gini nih, udah pada nikah juga. Ya. Ambilin air dulu ya. Sebentar. Boleh, Ping. Papi. Kemarau nih, Ping. Ya Papi sih ngedidiknya ngedidik anak-anak dengan mami ikhlas, mengajarkan kalian supaya tidak berantem, mengajarkan hal-hal yang baik. Ya mudah-mudahan ketika Papi nggak ada juga, ini harus diturunkan ke anak-anak. Amin, amin, Pi. Dan nggak pernah harap apa-apa sih namanya orang tua. Sebagai dia juga udah jadi orang tua kok jadi orang tua. Iya Papi sih nggak berharap apa-apa. Meskipun kadang kitanya yang malu ya. Apakah udah jadi anak yang baik Iya, atau belum? itu dia kok. Dio malu kok. Karena belum jadi anak yang baik nih buat Papi. Maaf ya, Pi. Nggak apa-apa. Tapi semoga dia bisa jadi anak yang baik buat Papi nanti di akhirat kelak. Amin. Amin. Itu ngomong-ngomong. Tapi kadang-kadang di luaran kok ya. Iya. Kok di luaran. Ada orang tua yang berharap hidupnya kepada anaknya. Gimana tanggapan Koko? Insya Allah. Koko pengen makasih Pik. Thank you, Ping. Koko sih pengen ngasih tahu Yusuf kabar gembira bagi si anaknya. Karena berarti dia dapat ladang pahala yang luar biasa. Tinggal disikapi dengan tadi baik. Ya. Iya. Karena biar gimana juga aslinya kita udah pernah bahas. Posisi orang tua di dalam Islam tuh memang segitu tingginya. Ya. Harus dimuliakan dulu, bahkan diriwayatkan ada orang yang ingin berangkat. Contoh Abdullah bin Amr bin Al-As ketika ingin ikut pergi jihad yang membela agamanya, rela wafat di medan perang untuk Islam, ditanya kamu punya orang tua nggak di rumah? Punya, maka ya sudah, pulang dulu kamu jihad kamu di sana, ya ditunda dulu. Maka masya Allah, itu sebetulnya ladang pahala yang luar biasa bagi anak. Ya bagi orang tuanya, ya nanti takutnya rentan kecewa. Karena ketika kita ngarep, kan bisa ada potensi kecewa. Nah ngarepnya udah gitu kemana? Ke makhluk. Anaknya kan makhluk juga. Makhluk itu tidak ya seperti Allah yang Al-Malik. Ya. Nah karena kalau gak pengen kecewa, maka ya berharapnya kepada Al-Malik, kepada Allah yang maha mutlak memiliki segala sesuatu. Karena kalau berharapnya kepada yang seperti itu, ya gak akan kecewa sama sekali. Ya, jadi secara fikih mah kalau kita bahas, bahkan ada sampai qaul ya yang menyebutkan sampai bahwa milik apa yang ada di milik anak itu juga milik orang tuanya. Walaupun ini nanti harus dikumpulkan dengan hadis-hadis yang lain juga, tapi ya memang dia punya hak itu atas anaknya gitu ya. Tapi masya Allah ketika akhirnya si anak itu birrul walidain dijaga, itu pahala bagi dirinya. Orang tuanya pun bismillah ketika udah niat ngedidik anak, ngajar anak, ngasih terbaik untuk anak, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah dia nggak akan ngarep kayak gitu sih. Gitu. Gimana? Ada yang mau diobrolin lagi nggak? Ping, gimana Ping? Gimana ya kok? Tapi mau nanya, caranya kita sebagai anak supaya bisa jadi penyejuk hati buat orang tua. Terus kayak gimana ya? Maksudnya kadang-kadang kan Eping juga jadi berpikir, apakah Eping udah jadi anak yang menyejukkan hati orang tua? Apakah Eping sudah menjadi, ya yang dirasain juga lah tadi. Kayaknya jadi malu. Memperkeruh suasana kayaknya. Jadi penyejuk hati gimana kok jadi? Qurrata'ayun ya. Qurrata'ayun. Itu pilihan sih. Memang di dalam Al-Quran ada yang memang disebutkan bahwa anak itu bisa menjadi penyejuk hati, jadi fitnah, jadi perhiasan dunia, jadi musuh, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di surat At-Taghabun ada, ya. Jadi bahwa itu memang anak bisa jadi fitnah salah satunya. Fitnah itu bukan berarti ada orang makan nasi goreng 4, padahal dia cuma makan 1, kita fitnah, bukan kayak gitu ya. Fitnah dalam ya dalam bahasa Arab fitnah itu apapun yang menggoda keimanan, ya. Ketika akhirnya jadi jangan sampai misalkan ya, ketika kita dulu pengen punya anak, mohon ibadah luar biasa. Ketika anak jangan lupa siapa yang ngasih. Jadi ingat, wah ini kan Allah yang kasih, maka aku juga ibadahnya juga harus tambah banyak. Jadi kalau misalnya ternyata ada anaknya malah jadi melupakan Allahnya, lah anaknya kan datangnya dari Allah. Ya, maka kita juga sebagai anak ini kan kita bisa milih nih, ini ada rezeki nih. Mau kita pilih untuk bagian orang tua kah? Mau kita
pakai maksiat kah? Itu kan pilihan kita juga. Nah tinggal kita mudah-mudahan bisa milih untuk supaya jadi qurrata ayun, itu pilihan kita juga kok. Ya, sama kayak misalnya nanti ada azan berkumandang. Kita ada pilihan mau langsung sholat atau misalnya nggak mau sholat. Ketika nggak sholat pun nggak langsung ada petir menyambar kok. Tapi kita nanti akan ada pertanggungjawaban dari setiap perbuatan kita. Gitu ya. Engkau pengen bacain hadis nih, ini keren banget. Di hadis riwayat Imam Muslim nomor 1631, jika seseorang meninggal dunia, ini dari Abu Hurairah ya. Jika anak Adam wafat, maka terputuslah segala 3 amalannya. Terputuslah segala amalannya ila min thalatha. Yang pertama min dari shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, dan gitu ilmin yuntafa'u bih, doa yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan terakhir doa dari anak soleh yang mendoakannya. Ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan papi dapat 3-tiganya, ada kebaikan papi diikutin sama orang, anak-anaknya jadi pahala jariyah. Terus ada ilmu yang diajarkan dari papi ke anak-anaknya, akhirnya jadi bekal bagi kitanya, jadi pahala jariyah. Terus nanti anak-anaknya mendoakan. Dan ini kabar baik ya, bahkan kalau ada yang nggak punya anak gimana? Ya udah, kan anak itu nggak cuma anak biologis. Ada juga dia anak muridnya gitu, ikut ngedoain gurunya. Oh itu juga Masya Allah. Jadi pahala jariyah juga. Ini yang jadi masalah nih, yang jadi orang tua yang ngarep ke anak ini, orang tuanya masih sehat, males aja. Ya itu dia ya, masalah mental memang ya. Makanya ya udah, bagi si anaknya sekali lagi nggak ada ruginya, dia tetap aja dapat pahala setiap kali ngasih. Ya, mau sama kayak kita misalkan ada orang nih misalkan minta di lampu merah, ternyata uangnya setelah dia dapat dia pakai buat mabok. Itu orang yang di jalan dia nggak tahu apa-apa, yang dia tahu udah dia beramal soleh, dia dapat pahala di sisi Allah, walaupun nanti boleh lebih selektif dalam ngasih. Tapi ini kan ke orang tua ya orang tuanya mudah-mudahan dengan akhirnya ketulusan dari anaknya, mudah-mudahan bisa jadi pahala jariyah juga bagi mereka, dan juga itu dia akhirnya jadi wasilah Allah mengubah hatinya ya. Jadi seperti itulah, nggak masalah, nggak apa-apa, walaupun ya mudah-mudahan nggak berharap ya, karena itu dia nanti rentan kecewa. Kalau mau ngarepnya kepada yang nggak mungkin, kecewain aja kepada Allah gitu. Ada Al-Malik. Iya, terus kadang-kadang nih anaknya berbakti sama orang tua, tapi kan istrinya kadang-kadang nggak setuju, yang ada ribut. Masya Allah. Ya itu sering terjadi juga di luar ya, tapi biar tambah seru ini kita minum dulu. Sambil jeda sebentar untuk masuk nanti ke bahasan selanjutnya insya Allah. Yuk minum dulu yuk. Diminum, Pi. Oke. Nanti kan balik lagi ya di Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.